Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nona Elana. Saya adalah penyusun buku agenda Read Aloud atau kedepannya akan kita singkat menjadi Bara. Ya, jadi tanggal 30 November kemarin, saya bersama Ibu Rosi Setiawan melakukan bedah buku agenda Read Aloud atau bedah Bara dengan tajuk wujudkan konsistensi dan kualitas read aloud untuk generasi Indonesia lebih baik. Nah, berdasarkan dengan judulnya ya, Bara ini ada untuk mewujudkan konsistensi dan kualitas dari read aloud itu sendiri, gitu ya. Dan kegiatannya dimulai dengan Ibu Rosi Setiawan menceritakan bagaimana awal mula beliau menjadi seorang pegiat read aloud ya. Jadi di tahun 2009 beliau dengan penuh perjuangan gitu menerjemahkan akhirnya memproses terjemahan dari The Read Aloud Handbook karya Jim Trelease gitu ya. Dan mulai tahun 2009 ini beliau pun aktif mengisi atau mengadakan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi terkait read aloud. Dan sampai sekarang ya akhirnya read aloud ini lumayan rame gaungnya ya. Dan Bu Rosi sendiri tidak pernah sampai terfikir gitu ya akan ada banyak trainer yang beliau latih. Meskipun dari target beliau ada komunitas read aloud itu 100 lebih, sedangkan yang sekarang terbentuk masih 50 komunitas read aloud. Ya, semoga dengan adanya TOT atau Training of Trainer nanti akan banyak pelatih-pelatih read aloud dari seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, saya ini salah satu murid dari Ibu Rosi. Saya mengikuti Read Aloud Makassar, TOT Read Aloud Makassar, kira-kira di bulan September. Kemudian saya pun menginisiasi terbentuknya Bara. Nah, Bu Rosi bertanya kepada saya, apa yang membuat saya terpikir untuk menyusun Bara gitu ya. Karena saya sendiri adalah seorang ibu muda yang tanpa sengaja mempraktekkan read aloud di rumah. Jadi sejak trimester ketiga dari kehamilan saya meskipun tidak istiqomah, saya membacakan buku untuk bayi saya begitu. Sampai dia sekarang berusia 1 tahun. Apa yang saya dapatkan, kata tanya Ibu Rosi, anak saya di usia yang muda ya, 1 bulan, 2 bulan dia sudah mulai mengoceh gitu ya. Ya meskipun belum banyak. Nah, yang terlihat itu ketika dia menginjak usia 7-8 bulan. Apa yang keluar dari mulut bayi saya banyak kosakata meskipun yang belum jelas. Jadi konsonannya lebih banyak gitu daripada anak-anak seusianya seperti tata, baba, mama, kemudian caca, jis gitu ya. Saya pun berpikir bahwa wah ini jangan-jangan karena sering saya bacakan gitu. Kemudian saya pun tertarik untuk mengetahui read aloud yang ternyata ada teorinya begitu ya. Karena saya mengikuti sebuah akun jualan buku Mama Lova Books waktu itu, dan ternyata Mbak Anissa pemiliknya itu seorang trainer ya, trainer read aloud. Jadi pun saya akhirnya mengikuti akun Instagramnya Ibu Rosi. Kalau ada TOT saya akan ikut seperti itu. Akhirnya saya pun ikut TOT, dan Bara ini adalah salah satu bentuk pengabdian ya istilahnya.
dari ilmu yang saya dapatkan dari Bu Rosi. Nah, kemudian Ibu Rosi bertanya, seperti apa sih read aloud, mungkin bisa dijelaskan. Kata beliau yang mendapatkan bentuk hard file dari Bara untuk pertama kali ya, satu-satunya orang yang saya berikan Bara ini. Beliau bilang ini keren banget karena di sini ada fakta-fakta terkait bagaimana kemampuan baca anak Indonesia, kemudian ada jurnal juga, semacam jurnal ya untuk mencatat kegiatan-kegiatan read aloud. Ceritakan dong Nona gitu, gimana isinya biar semuanya tahu. Nah, jadi saya awali dengan ini ya, buku agenda read aloud ini ada 2 cover. Jadi ada yang versi tidak berkerudung dan berkerudung. Jadi nanti ibu semua bisa memilih, parents bisa memilih mana yang lebih pas untuk Anda. Kemudian yang pertama adalah prakata. Prakata ini saya menuliskan beberapa fakta ya terkait PISA, Program for International Student Assessment tahun 2018. Bahwasanya Indonesia itu mengalami penurunan ya di tahun 2015. Hingga kemarin 2018 pun stagnan gitu hitungannya kalau kita lihat di sini tidak ada perkembangan sama sekali dari kemampuan membaca gitu. Kemudian yang di bawah itu indeks ahli baca, aktivitas literasi membaca yang paling besar di sini adalah kemampuannya rendah, yang paling banyak dari seluruh provinsi Indonesia. Yang paling banyak adalah kemampuan ahli bacanya rendah. Indeks ahli bacanya rendah. Sedangkan yang sedang itu hanya sedikit ya, termasuk DKI Jakarta, Yogyakarta, Bangka Belitung kalau tidak salah. Nah, sisanya adalah sangat rendah. Provinsi saya, Jawa Timur, itu termasuk pada zona rendah. Nah, fakta-fakta inilah kemudian membuat saya menyusun Bara ini. Kenapa sih kita bisa meningkatkan aktivitas membaca atau kemampuan membaca anak-anak Indonesia lewat read aloud? Karena read aloud ini aktivitas kecil yang sangat besar manfaatnya ya. Di usia 0 sampai 2 tahun itu anak sudah bisa diajak untuk membacakan sebuah buku ya, orang tuanya yang membacakan sebuah buku. Karena perkembangan otaknya sangat cepat di usia 0 sampai 2 tahun. Dan di sini saya pun menuliskan manfaat membacakan nyaring. Ini saya sadur dari Ibu Rosi, buku Ibu Rosi dan Read Aloud Handbook-nya Jean Trilis gitu. Jadi biar semangat nih ya, Bara dibuka dengan fakta-fakta dan alasan kenapa harus read aloud. Nah, kemudian halaman selanjutnya adalah ikrar read aloud. Sorry, ini kebalik menyusunnya. Ikrar dulu. Ikrar maksudnya sebelum memulai, parents diajak untuk menuliskan apa sih janji atau ikhtiar, bisa juga tujuan orang tua untuk melaksanakan read aloud di rumah gitu ya. Harapannya dengan menuliskan apa yang diinginkan nanti akan mudah tercapai. Maaf. Nah, selanjutnya setelah ikrar read aloud itu ada biodata anak. Biodata anak di sini ada foto anak, ada nama, usia, karakter. Jadi karakternya dia seperti apa anaknya. Kemudian idola anak, bisa dia suka hewan atau suka superhero atau suka sahabat Nabi atau mengidolakan Rasul gitu ya. Itu bisa ditulis. Kelebihan dan kekurangan, maksudnya kelebihan anak ini dia komunikasinya bagus atau
kecerdasan sosialnya bagus gitu ya. Kekurangannya apa? Kekurangan mungkin dia masih takut untuk pergi ke toilet, atau dia masih belum bisa menulis dengan baik, atau dia masih belum bisa menahan emosi begitu ya. Kemudian dengan adanya karakter, idola, kelebihan dan kekurangan, parents bisa menuliskan buku yang cocok untuk anak ini apa gitu ya. Jadi ada tahapannya untuk menentukan buku yang cocok gitu. Kalau buku yang berdasarkan usia sudah ada di bukunya Ibu Rosi ya. Bagaimana memilih buku sesuai usia anak. Kemudian apa yang ingin dicapai? Jadi read aloud ini tujuannya apa? Untuk seorang anak saja. Jadi misal anak A, saya ingin selama 1 tahun anak saya sudah pintar membaca, atau anak saya sudah bisa mengendalikan emosi, anak saya berhasil toilet training, atau berhasil tidur sendiri, seperti itu. Jadi memang harus ditulis sejak awal. Nah, inilah kenapa bara bisa digunakan oleh siapapun di rumah. Jadi pengasuh, kakek nenek, atau saudara-saudara yang lebih tua bisa menggunakan bara atau mendampingi anak membacakan nyaring, karena di bara ini sudah tertulis gitu tujuannya dan identitas terkait anak gitu, yang bisa sangat membantu ketika proses read aloud. Nah, selanjutnya di sebelah kiri ini adalah tabel mingguan. Tabel mingguan ini berisi tentang kotak-kotak hari ya, kotak-kotak hari, bulan, maksudnya bulan Januari misalkan. Jadi bulan Januari misalkan ya, tanggal 1 pembacanya siapa, pendengarnya, kemudian jam berapa dan buku apa gitu. Ini tidak menutup kemungkinan satu hari itu dilakukan kegiatan read aloud lebih dari 1. Jadi ini hanya untuk 1 kali ya. Tapi bisa nanti ditulis untuk beberapa kali per hari ya. Jadi 1 kotak ini adalah untuk 1 hari. Ini harusnya memanjang. Jadi bulan Januari ini ada 2 halaman. 1 minggunya ada 2 halaman, sorry. Seperti itu. Jadi bara ini kegiatannya fokus pada journaling juga. Jadi ketika ibu bekerja misalkan ya, dan ayah juga bekerja, sedangkan anak di rumah, harapannya di rumah ini yang menemani anak masih bisa melakukan read aloud seperti itu dengan patokan ini, dan orang tuanya bisa mengecek begitu setiap harinya. Kemudian selanjutnya adalah kajian teks sederhana. Sebelah kanan sini yang TOT pasti sudah pernah tahu ya, kajian teks sederhana ini diajari oleh Ibu Rosi bagaimana kita membacakan nyaring kepada anak. Jadi ternyata read aloud itu tidak sesimpel itu, masih banyak proses. Jadi diawali dengan kegiatan pra membaca, kemudian menulis kajian teks sederhana. Di sini ada judul, buku, penulis dan ilustrator, tema apa yang mau disampaikan penulis, genrenya, buku ini, tokohnya, latar tempat, dan latar waktu. Seperti itu. Jadi harapannya ketika membacakan ke anak, orang tua tidak lagi menebak-nebak ya, bahkan mungkin nggak tahu gitu ya, apa sih yang ingin disampaikan dari buku ini gitu ya. Harapannya dengan kajian teks, semua orang juga bisa membacakan nyaring ke anak dengan membaca bara ini. Jadi ada banyak hal yang dapat kita sampaikan ke anak gitu dengan kajian teks sederhana ini. Oh ya, kajian teks sederhana sebenarnya ada 2 halaman ya, ini masih 1 halaman aja. Seperti itu. Jadi nanti ada proses diskusi sama anak, ditulis juga di kajian teks sederhana. Apa pertanyaan untuk anak, misalkan dia tidak bertanya, seperti itu ya. Jadi stimulus-stimulus ini juga dituliskan, sehingga si pendamping read aloud nanti akan memahami apa yang harus disampaikan, seperti itu. Nah, di sini tabel menabung buku. Tabel menabung buku itu kenapa saya buat gitu ya?
Karena pengalaman saya sebagai keluarga muda untuk menganggarkan buku setiap bulannya itu butuh challenge. Ada banyak challenge juga ya. Jadi misalkan ada buku impian yang diinginkan sebuah keluarga untuk anak gitu ya. Jadi kita tulis di sini targetnya berapa setahun, kemudian bulan ini kita akan menyimpan anggaran berapa gitu ya. Kemudian sampailah pada 1 tahun kita bisa untuk menganggarkan gitu ya. Jadi nggak ada kata tidak ada kata tunggu untuk membeli buku gitu. Jadi koleksinya insya Allah bisa tercapai dengan tabel menabung buku ini. Kemudian wishlist books-nya, anak-anak bisa ditanya, kamu pengen apa dek? Pengen buku apa selanjutnya? Kita tulis di sini ya, kita capai bersama-sama. Dan anak diminta berdoa untuk kemudian bisa memperoleh apa yang dia inginkan. Gitu. Pokoknya kekuatan tulisan kita tahu semua lah. Kekuatan tulisan itu sangat bermanfaat, sangat punya power ya. Seperti itu. Selanjutnya perkembangan anak-anak. Ini halaman perkembangan. Jadi pasti Ananda itu memperoleh banyak stimulus dari read aloud dan mengalami perubahan-perubahan. Misalkan yang awalnya cuma bisa tata baba, caca, akhirnya dia bisa mengeluarkan kata yang bermakna gitu. Jadi kita tulis per nama anak di sini. Misalkan sudah pintar dia menahan emosi, dia sudah mau ke toilet sendiri dan dia sudah mau tidur sendiri, ditulis di sini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang kedua terakhir, momen kebersamaan dengan read aloud ditempel lah di sini. Kenapa? Kita menempelkan foto-foto keseruan bareng read aloud di bara karena harapannya bara ini bisa menjadikan reframe atau cara orang tua untuk membuat proses read aloud itu ternyata sesuatu yang besar loh gitu. Jadi yang awalnya si anak belum bisa apa-apa, ternyata dengan read aloud anak ini mempunyai banyak perkembangan gitu ya, prestasi-prestasi baru gitu. Jadi kalau Bunda semua membaca status Ibu Rosi yang terakhir terkait bagaimana membuat sebuah perubahan kata Alan Dutchman, yang pertama adalah repeat, relate, and reframe ya. Dan bara ini sangat masuk dengan teori dari Alan Dutchman ini ya. Yang pertama relate ya. Jadi sesuatu yang disiplin dilakukan terus menerus. Kemudian repeat dengan continue, tadi ada tabel mingguan gitu ya. Dan reframe. Nah, reframe ini bagian ini perkembangan anak setelah read aloud, juga foto-foto terkait kebersamaan dan read aloud gitu. Jadi insya Allah 1 tahun read aloud itu akan sangat banyak sekali perubahan atau prestasi anak. Dan bedanya lagi, jika kita tidak menggunakan bara dengan menggunakan bara, orang-orang yang bertamu ke rumah kita akan melihat gitu ya. Misalkan kita punya lemari buku anak, terus ada bara, wah ternyata si anak ini perkembangannya sangat bagus ya gitu. Dan dari melihat bara, harapannya keluarga lain atau tamu kita, rekan-rekan kita akan termotivasi juga untuk kemudian melakukan read aloud seperti itu. Jadi reframe, kata Bu Rosi, ini penting banget nih ya reframe. Bara ini bisa sangat membantu. Wah, bisa banget ini dipesan, silahkan bagi seluruh ibu-ibu yang mengikuti bedah buku dan ibu-ibu yang mendengarkan cuap-cuap saya dari video ini. Itulah isi terkait bara. Sebenarnya ada satu lagi bonus tambahan, tapi kami tidak tulis. Memang kami rahasiakan gitu ya. Tips and trick read aloud with bara. Juga ada read aloud hacks dengan bara. Nah, halaman terakhir tapi kami tidak tampilkan. Hanya untuk Anda yang kemudian membeli bara. Selamat
menikmati momen momen read aloud, selamat melakukan read aloud bersama keluarga dan merasakan keajaiban-keajaiban bersama Bara, buku agenda read aloud. Terima kasih telah mau mendengarkan video saya kali ini. Saya Nona Elana. Semoga apa yang saya tulis sedikit ini bisa membantu dan membuat perubahan yang besar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.